Audio Jungle. Horas Amang Inang dan saudara-saudara jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di pagi hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua, damai dan sukacita daripada Roh Kudus yang melimpah senantiasa ke dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bersatu dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami semua jemaat HKBP Delta Mas. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan sebagian renungan dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberi setiap kami hati dan pikiran agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nas renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 41 ayat 52. Demikian firman Tuhan. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus selalu bersyukur apabila kita masih memiliki ingatan yang kuat, terutama ingatan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi pada hari ini saya jujur, ingatlah kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Mengingat kembali apa yang kita alami di masa lalu akan bermanfaat bagi hidup kita di kemudian hari. Tetapi tidak semua hal dari masa lalu harus kita ingat. Hal-hal yang baik saja yang harus kita ingat. Tapi
hal-hal yang menyakitkan hati di masa lalu tidak perlu kita ingat, karena kita pasti pernah mengalami yang namanya sakit hati. Bahkan ada yang membenci kita tanpa alasan. Apabila kita tidak berupaya melupakan masa lalu yang menyakitkan itu, maka hal tersebut akan terus melekat dalam hidup kita dan sangat berbahaya bagi perkembangan mental dan spiritual kita. Kita harus belajar hidup sama seperti Kristus, yaitu mengampuni dan tidak mendendam. Untuk dapat mengampuni dan tidak mendendam, kita harus minta kekuatan dan kasih karunia dari Tuhan. Saat kita menerima kekuatan dan kasih karunia-Nya, kita akan mudah melupakan masa lalu yang pahit. Bahkan kita dapat mengikhlaskan semua kerugian dan penderitaan yang pernah kita alami. Yusuf anak Yakub adalah contoh dari manusia yang diberkati Tuhan karena dia memilih untuk melupakan apa yang pernah dideritanya. Yusuf dijual dalam perbudakan oleh saudaranya sendiri dan dijebloskan ke dalam penjara karena tuduhan palsu. Jika ada orang yang memiliki alasan kuat untuk sakit hati dan kecewa, Yusuflah orangnya. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Ia tidak membiarkan hatinya terisi dengan kemarahan dan kepahitan. Yusuf tetap memiliki sikap hati yang benar dan selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga apapun yang Yusuf kerjakan menjadi berhasil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang tidak mudah melupakan semua kejadian pahit di masa lalu, apalagi untuk mengampuni orang-orang yang membuat kita menderita dan kecewa. Tetapi apabila kita tetap memilih untuk berharap kepada Tuhan dan menyerahkan semua beban tersebut kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dan memampukan kita untuk melepaskan pengampunan. Ayat renungan ini menjadi bukti bahwa oleh kekuatan Tuhan, Yusuf mampu melakukan segala kesukaran dan kesengsaraannya di masa lalu. Jika Yusuf berhasil melupakan masa lalu yang buruk, bagaimana dengan kita? Mari terus pandang kepada Tuhan dan meminta pemimpinan Roh Kudus. Belajarlah untuk memahami setiap kejadian dan situasi yang kita alami dari sudut pandang kehendak Tuhan. Percaya rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, atas penyertaan Tuhan kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah firman yang kami dengar Tuhan dapat kami mengerti Tuhan, dan dapat kami pergunakan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu KBP Delta Mas Tuhan, yang setiap keluarga Tuhan mempunyai pergumulan Tuhan, baik itu pergumulan perekonomian, pergumulan keluarga Tuhan.
Tuhan, kami yakin Tuhan bahwa kami kalau bersama-sama dengan Tuhan, setiap pergumulan yang kami hadapi Tuhan dapat kami lalui Tuhan, dan dapat kami menangkan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan, yang pada hari ini Tuhan dalam keadaan sakit Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang dirawat di rumah atau di rumah sakit Tuhan. Tuhanlah yang menyembuhkan mereka Tuhan, agar mereka dapat segera melakukan aktivitas mereka Tuhan, dan kebiasaan mereka Tuhan, dan selalu bersukacita Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat setiap keluarga Tuhan yang telah Tuhan titipkan anak-anak kepada kami Tuhan, keluarga lepas keluarga Tuhan. Lindungilah Tuhan anak-anak kami ya Tuhan, berkati mereka Tuhan di dalam menjalankan pendidikannya Tuhan. Tuhanlah yang selalu memberikan hikmat kepintaran kepada anak-anak kami ya Tuhan, agar semua dalam belajarnya mereka dapat berhasil Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami Tuhan yang kuliah jauh dari kami Tuhan, tidak bersama-sama kami Tuhan di Cikarang ini Tuhan. Tuhanlah yang selalu menjaga mereka, Tuhanlah yang selalu membimbing mereka, Tuhanlah yang selalu memberikan kesehatan pada mereka Tuhan, agar mereka Tuhan di dalam kuliahnya Tuhan dapat mereka selesaikan Tuhan, dan dapat mereka mendapat cita-cita yang diharapkan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat anak kami Tuhan yang jauh dari kami Tuhan di dalam pekerjaannya Tuhan. Kami juga mohon padamu Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka kesuksesan Tuhan di dalam pekerjaannya Tuhan. Jauhkan mereka dari mara bahaya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita dari mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.